Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil amya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, hari ini saya akan membahas tentang bersemangat dalam bersedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang yang benar-benar bersedekah. Terdapat ratusan dalil yang menceritakan keberuntungan, keutamaan, kemuliaan orang-orang bersedekah. Banyak keutamaan ini seakan-akan seluruh kebaikan terkumpul dalam satu amalan ini, yaitu sedekah. Maka sungguh mengherankan bagi orang-orang yang mengetahui dalil-dalil tersebut dan ia tidak terpanggil hatinya serta tidak tergerak tangannya untuk banyak bersedekah. Di antara keutamaan bersedekah antara lain, sedekah dapat menghapus dosa. Yang kedua, orang bersedekah mendapatkan naungan di hari akhir. Yang ketiga, sedekah memberi keberkahan pada harta. Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah. Sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Yang ketujuh, sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Kemudian sedekah juga dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Pahala sedekah terus berkembang. Yang ke-11, sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Boleh iri kepada orang yang dermawan. Saya akan bahas satu persatu. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah, sedekah dapat menghapus dosa. Bagaimana itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Ya, jadi sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Diampuninya dosa dengan sebab sedekah. Di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat, seperti korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim. Masya Allah. Dan sebelum melakukan hal-hal ini, ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar impas tidak ada dosa. Yang demikian ini tidak dibenarkan karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah yang merupakan dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, maka apakah
dari azab Allah. Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran surat Al-A'raf 99. Ya itu, ya. Kemudian yang kedua, orang bersedekah mendapatkan naungan di akhir zaman. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang dapat naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai tangan kirinya, tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, yaitu yang ketiga, bahwa sedekah itu memberi keberkahan kepada harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Nah, dalam Sahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini mencakup 2 hal. Pertama, hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Maka pengurangan harta menjadi impas, tertutupi oleh berkah yang abstrak. Ini tidak dirasakan oleh indera dan kebiasaan. Yang kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut impas, tertutupi pahala yang didapat, dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya. Ya, saya lanjutkan lagi. Sekarang Allah ya akan melipat gandakan pahala pada orang yang bersedekah. Allah akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba minimal 10 kali lipat. Bilangan balasan itu bisa terus berganda dan tumbuh semakin besar, tergantung pada keikhlasan sang hamba dan takaran rezeki yang Allah berikan kepadanya. Bahkan bilangan itu suatu saat bisa mencapai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Ya. Di dalam Quran surat Al-Hadid 18. Kemudian yang kelima, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang penuh keikhlasan, tidak diumbar-umbar dengan sifat kesombongannya. Niatnya hanya karena Allah Ta'ala.
insya Allah akan membukakan pintu surga bagi orang-orang yang gemar bersedekah karena dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa membelanjakan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan salat, ia akan dipanggil dari pintu salat yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Saudara-saudara yang seiman dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan lagi. Yang keenam, sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Sedekah merupakan bukti iman dan bahkan mampu memperlihatkan sebesar apa keimanan kita. Coba lihat sejarah Rasulullah, saudara-saudaraku, dan para sahabatnya hampir tidak pernah sedekah ecek-ecekan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah adalah bukti. Oleh karena itu, sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari sidku imanihi, itu kebenaran imannya. Ya. Jadi saya lanjutkan lagi. Yang ketujuh, sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Saudaraku, alam kubur itu benar adanya. Demikian juga dengan siksa dan nikmat yang ada di dalamnya adalah benar. Azab dan nikmat ini akan menimpa siapa saja di antara manusia yang mati sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di alam dunia. Bahkan siksa kubur bisa menimpa seorang muslim hanya akibat perbuatan buruk yang dianggap remeh atau biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Sungguh kita tidak akan sanggup menanggung pedihnya azab di dalam kubur. Oleh karena itu, hanya kepada Allah kita memohon perlindungan sehingga diberikan keselamatan olehnya. Dan salah satu jalan mengundang datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat dari siksa kubur adalah dengan rajin bersedekah, dengan niat lurus lillahi ta'ala. Kita harus dengan ikhlas, ya. Ikhlasnya 1000, 1000. Ikhlasnya 1 juta, 1 juta. Ikhlasnya 100 juta, 100 juta. Dari keikhlasan kita. Ya, saya lanjutkan lagi. Sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Nah, praktik jual beli kadang-kadang tidak lepas dari perkataan yang berlebihan tentang barang yang dijualnya. Bahkan tak jarang membohongi pelanggan. Misalnya, ya harusnya kualitas nomor 1 dikasih kualitas nomor 2. Harusnya timbangannya itu 1 kilo, tapi ditaruhin batu atau jadi 9 ons.
ya. Maka dengan bersedekah bisa mengurangi praktek kecurangan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Saya lanjutkan lagi. Yang ke-9, orang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Rasanya tenang, tentram, rasanya senang kalau kita itu bisa melakukan sedekah. Kalau kita ikhlas, bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan contoh yang bagus tentang orang yang dermawan dengan orang yang pelit. Nah, ini ya, perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Jadi itu orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai ujung-ujung jarinya tidak terlihat, dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Kalau kita lapang dada, ya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkar bajunya besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Jadi orang yang sering bersedekah dengan ikhlas, ya, jangan takut. Sudah banyak contoh. Kita ada suatu cerita. Jadi saat remaja itu sama-sama mengontrak, si A dengan si B mengontrak di rumah kontrakan, sama-sama bekerja. Sedangkan yang si A ini sering bersedekah, terus dia itu tidak pelit, ya. Kalau bersama dengan temennya, karena waktu itu belum punya suami, ya. Jadi yang si A ini juga orang perantau membawa adiknya, yang si B ini juga orang perantau membawa adiknya. Mereka bersahabat antara si A dan si B, antara yang suka bersedekah dan yang pelit. Nah, apa yang terjadi? Yang suka bersedekah, ya, bahkan kalau pergi juga sering si A ini yang membayari, makan juga seperti itu. Nah, tapi Masya Allah, yang si A ini yang sering bersedekah akhirnya tidak hidup di kontrakan lagi. Rumahnya dari 1, 2, 3 sampai berapa banyak rumah. Tapi yang si B yang pelit, penuh dengan perhitungan, ya. Si A ini sudah punya rumah 20, punya mobil 20, bla bla dan sebagainya. Tapi yang si B ini masih ngontrak rumah. Nah itu nyata, bukti nyata dan terjadi. Nah, itu contohnya yang suka bersedekah dan yang pelit. Yang bersedekah itu semakin banyak hartanya. Ya, kalau kita bersedekah kepada Allah tidak hitung-hitungan, Allah juga akan memberi kepada kita tidak berhitung-hitungan. Tetapi yang pelit tadi, ya udah, hidupnya seperti itu, udah, sepertinya merasa enak, ya, tapi ya tidak akan menambah. Jadi tetap seperti itu. Itu hanya contoh, ya, contoh tetapi nyata. Ini yang suka bersedekah dan yang tidak suka bersedekah terlalu diperhitungkan. Nah, dalam hal ini
tentu pernah kita buktikan sendiri, bukan? Ya. Bapak ataupun ibu-ibu dan saudara-saudara semua pernah dibuktikan. Coba. Ada rasa senang, bangga, dada yang lapang setelah kita memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan? Tidakkah hati kita akan terpanggil untuk melakukan sedekah? Coba. Ya. Memang pertama kita untuk melakukan sedekah itu berat, apalagi hutangnya banyak. Ya. Zaman sekarang banyak kartu kredit, banyak cicilan. Nah, itu kita mau sedekah, nanti kita bisa bayar nggak ya kartu kredit? Kita bisa bayar nggak ya cicilan dan sebagainya. Tapi kita bismillah, kita juga walaupun kita punya hutang, kita tetap sedekah, akhirnya hutang semuanya akan lunas. Ya, itu bisa dipastikan kalau kita percaya. Jadi jangan lupa kita harus terpanggil untuk bersedekah, karena memang sudah banyak contohnya. Ya, jadi saya lanjutkan lagi. Yang ke-10, pahala sedekah terus berkembang. Pahala sedekah walaupun hanya sedikit, yang penting kita akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung itu. Ya, bisa berkembang sebesar gunung Uhud. Nah, itu yang perlu kita contoh, kita tiru. Ya, pasti Allah akan memberi lebih banyak lagi kepada kita. Jadi jangan takut untuk bersedekah. Yang ke-11, sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah. Ya. Terus yang berikutnya yaitu boleh iri dengan orang yang dermawan. Iri orang yang dermawan. Biasanya orang yang dermawan itu, ya ini saat ini puasa Ramadan, biasanya orang dermawan itu melakukan puasa Daud. Orangnya dermawan, orangnya menjadi seorang pemimpin, itu manfaat dari puasa Daud. Dan itu betul, tidak salah itu. Nah, boleh iri kepada orang yang dermawan. Iri atau hasad adalah akhlak yang tercela. Namun iri kepada orang yang suka bersedekah, ingin menyaingi kedermawanan dia, ini adalah akhlak yang terpuji. Kenapa dia bisa bersedekah? Kenapa tidak? Kenapa dia bersedekahnya 1000, kok saya cuma 100? Boleh iri. Kenapa dia ngasih tetangga-tetangganya ataupun karyawannya, pegawainya dan sebagainya, kaum du'afa dengan beras 1 orang 50 kilo misalnya.
tapi kenapa saya cuma 1 kilo? Kita boleh iri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada 2 orang, yaitu seseorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia belanjakan di jalan yang hak, dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu dan ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Itu jadi kita tidak boleh hasad kecuali pada 2 orang, ya, yang seorang yang diberikan hartanya untuk di jalan Allah, dan kemudian seorang yang diberikan ilmu untuk diamalkannya dan untuk diajarkan kepada orang lain, ya. Jadi saya ulangi, keutamaan bersedekah, sedekah dapat menghapus dosa, ya. Orang bersedekah mendapatkan naungan di akhir zaman. Sedekah memberi keberkahan pada harta. Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah. Apakah kita tidak kepingin seperti itu? Nah, kalau kita mau seperti itu, kita harus banyak bersedekah. Sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Sedekah dapat membebaskan dari siksa. Sedekah juga dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli yang tadi sudah saya jelaskan. Orang yang bersedekah merasakan dadanya lapang dan hatinya bahagia. Pahala sedekah terus berkembang, ya. Ingat, pahala sedekah terus berkembang. Itu sudah banyak contoh. Orang yang punya perusahaan, ya, tadinya perusahaan itu dari rumah pindah lagi ke ruko, pindah lagi ke pabrik 1, pindah lagi ke pabrik 2, pindah lagi pabrik 3, dan masih banyak cabang dan rantingnya. Itu misalnya itu orang ya pengusaha, dan itu benar adanya. Sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Boleh iri kepada orang yang dermawan, boleh, ya. Jangan iri kepada orang yang kaya. Macam-macam kita ngomongnya, tidak boleh. Tapi kalau orang yang dermawan, kenapa saya tidak seperti orang itu? Saya harus dermawan seperti orang itu, boleh, ya. Jadi saya jelaskan panjang lebar. Ketika Allah mempertanyakan bukti keimanan, kita akan tertunduk malu kalau sedekah yang kita beri untuk orang lain kualitasnya begitu buruk. Artinya seburuk itu pula kualitas keimanan kita. Astagfirullah, ya. Astagfirullah, kalau sampai terjadi seperti itu. Sedekah adalah cara terbaik untuk membuktikan iman kita pada Allah. Jangan sampai syahadat yang kita ucapkan tak mampu kita buktikan karena begitu jarangnya kita bersedekah. Sedih kita, ya? Kita sedih, kita akan menangis kalau ingat itu semua, ya. Saya lanjutkan lagi, ya. Jadi kita jangan lupa bersedekah, yang seperti saya contohkan tadi di awal, ya, antara yang sering bersedekah dan yang pelit, yang tidak pernah bersedekah. Hidupnya akan bahagia yang mana? Pada akhirnya, ya, hidupnya akan bahagia yang sering bersedekah. Ya, itu saya lanjutkan lagi, ya. Ini adalah episode yang pertama untuk keutamaan bersedekah. Besok saya akan lanjutkan dengan episode yang kedua, masih tentang keutamaan.
Saya sudah terangkan panjang lebar, semoga bisa bermanfaat dan bisa diamalkan oleh saudara-saudara yang dirahmati Allah. Ya. Mari kita sama-sama, apalagi ini bulan puasa, bersedekahlah sebanyak-banyaknya. Pahalanya dilipat gandakan. Bisa sampai 700 kali. Ya, sayang sekali. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara yang dicintai oleh Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.